Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengunjungi Bursa Efek Indonesia dan meminta agar BI merapikan saham gorengan untuk melindungi investor kecil. Di saat yang sama IHSG hari ini ditutup naik sebesar 1,04%. Ya, pemirsa, menghadiri dialog bersama pelaku pasar modal di Bursa Efek Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan para pelaku pasar bahwa indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami kenaikan signifikan secara bertahap. Bersamaan dengan itu IHSG sesi 2 ditutup dengan kenaikan 1,04%. Kenaikan didorong saham mineral dan juga konglomerasi. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya juga meminta Dirut Bursa Efek Indonesia memperbaiki perilaku investor di bursa setelah Dirut BI meminta sejumlah insentif. Dia minta insentif, saya bilang belum saya kasih sebelum dia rapikan kondisi pasar modal kita, di mana banyak yang goreng-goreng tapi santai aja, masih renggang kangkung. Karena investor kecil jadi rugikan. Mungkin dalam masa bentar yang akan berjalan sama beliau, nanti baru kita pikirkan insentif seperti apa dengan permintaan beliau. Ya, sebulan menjabat, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan sejumlah manuver strategis. Apa saja kebijakan yang dibuat Menteri Koboi tersebut? Kami hadirkan berikut informasinya. Genap sebulan Purbaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan RI menggantikan Sri Mulyani. Ia resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025. Sejak pertama kali duduk sebagai Menkeu, Purbaya tak henti menjadi perhatian publik dan telah membuat berbagai gebrakan kebijakan. Salah satu gebrakan paling fenomenal adalah mengucurkan dana 200 triliun rupiah ke 5 bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara. Tidak hanya itu, sejumlah gebrakan lain juga telah dibuat Menkeu Purbaya, diantaranya yang pertama, tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026 guna memulihkan industri tembakau yang mengalami tekanan bisnis 3 tahun terakhir. Kedua, bagi-bagi diskon pajak seperti insentif PPh 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja di sektor padat karya dengan gaji 10 juta rupiah. Ketiga, perpanjang keringanan pajak 0,5% bagi UMKM hingga 2026. Keempat, memerangi produk tekstil ilegal yang masuk ke Indonesia dari Cina yang telah menguasai 99% pasar busana seperti busana muslim. Yang kelima, mengejar 200 penunggak pajak besar dengan total tagihan yang sudah inkrah 50 hingga 60 triliun rupiah. Keenam, membuat kawasan khusus industri hasil tembakau untuk produsen rokok ilegal supaya mudah melegalkan usahanya. Sementara itu, Selasa kemarin, akibat salah satu rencana kebijakannya memotong anggaran transfer ke daerah dalam APBN 2026, Menkeu Purbaya digeruduk 18 gubernur se-Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Publik tanah air tengah dihebohkan dengan kabar kedatangan sejumlah atlet Israel yang akan ikut serta dalam ajang kejuaraan dunia gimnastik artistik 2025 di Jakarta. Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan keikutsertaan atlet Israel bukan urusan Kemenlu, melainkan ranah penyelenggara acara. Pemirsa, sikap Indonesia selalu mendukung Palestina dan menentang Zionis Israel. Namun terkait rencana kedatangan atlet Israel ke Indonesia, Menlu Sugiono menyatakan itu bukan kewenangannya. Menurutnya, sepenuhnya berada di pihak imigrasi karena berkaitan dengan visa. Kemlu hingga saat ini tidak pernah menerima permintaan izin terkait kehadiran atlet Israel. Namun Kemenlu akan terus memantau pergerakan rencana kedatangan atlet Israel tersebut. Detailnya saya monitor, ya kan, tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Dari Kemenlu sendiri gimana tanggapannya, Mas? Izinkan kedatangan atlet ini? Itu yang menyelenggarakan Persani, Kementerian Luar Negeri tidak ada permintaan izin atau segala macam, nggak ada prosesnya kan. Apa yang ditindaklanjuti? Menerima dari Israel masuk ke Indonesia? Kalau misalnya menerima atau tidak, itu akan ditentukan apakah mereka diberikan visa atau tidak, dan itu bukan oleh Kementerian Luar Negeri. Siapa yang berwenang, Mas, yang bisa ditanyakan mengenai hal ini? Apakah pihak dari atlet Israel dari masuk Persani? ke Indonesia? Dari Persani atau dari imigrasi? Kan yang mengeluarkan visa itu kan dari imigrasi ya. Jika disetujui, apakah dari pihak Kemenlu akan ada
usulan lain atau tindakan lain gitu Mas? Itu pertanyaan yang sifatnya hipotetikal, ya kan? Jadi, Sementara itu Gubernur Jakarta Pramono Anung juga meresponnya dan menunjukkan ketegasan menolak kedatangan atlet Israel ke Jakarta. Menurutnya imigrasi tidak usah mengeluarkan visa terhadap para atlet Israel karena akan menyulut kemarahan publik. Yang pertama tentang atlet Israel kalau ke Jakarta, tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan. Dan yang paling prinsip saya juga berharap pemerintah dalam hal ini ataupun organisasi yang ingin mengundang harus berpikir 1000 kali, dan kalau saya yang paling penting visanya nggak usah dikeluarin aja supaya nggak ke Jakarta, karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya, itu bertanding di Jakarta dan pasti akan menyulut, membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini. Karena apapun yang terjadi di Gaza masih memorinya itu melekat di kita semua. Apalagi pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah clear, jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, selebritis Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara atas kasus hukum yang membelitnya. Kuasa hukum Nikita yakin kliennya akan bebas dari jeratan hukum karena dakwaan dan tuntutan berbeda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, sidang yang beragendakan mendengarkan tuntutan JPU dimulai dari kronologi laporan Reza Gladys hingga dugaan pemerasan sebesar 4 miliar rupiah yang dilakukan Nikita dan asistennya Ismail Marzuki pada 14 dan 15 Oktober 2024. Nikita Mirzani dinilai telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta tindak pidana pencucian uang. Menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menanggapi tuntutan JPU, kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawala, menilai dakwaan dan tuntutan berbeda yang dilayangkan oleh JPU. Sekarang dirubah sama jaksa dalam tuntutannya, alat mengancam di dalam Undang-Undang ITE yang disebutkan jaksa tadi itu adalah karena ada pembelian produk glowing booster itu yang disamarkan tanggal pembeliannya. Nah, ini menarik. Nah, sekarang pertanyaan seriusnya, apa yang menjadi rahasia di dalam bukti pembelian itu? Kalau itu misalnya tidak disamarkan, ya logikanya begitu ya. Kalau itu tidak disamarkan, maka apa rahasia yang akan terbongkar dari pembelian itu, bukti pembelian. Nah, di situ sebenarnya tidak memenuhi ancaman yang dimaksud. Sidang kasus pemerasan dan pencucian uang yang melibatkan Nikita Mirzani dimulai sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ruang sidang PN Jakarta Selatan juga dipenuhi dengan simpatisan Nikita Mirzani. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jemi Jasin, Ahmad Putra, Ayus melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi Amar Zoni terlibat dalam peredaran narkoba. Kali ini diduga mengedarkan ganja dan sabu dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Artis Amar Zoni diinterogasi petugas Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam proses tahap kedua atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian kepada pihak penuntut umum. Amar Zoni kali ini diduga terlibat kasus peredaran narkoba jenis sabu dan ganja di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Padahal saat ini, aktor bertubuh tinggi ini masih menjalani hukuman akibat terjerat kasus yang sama yang telah divonis 4 tahun sejak November 2024. Kali ini adalah kasus keempat kalinya Amar Zoni terjerat narkoba. Kali pertama ia ditangkap pada 2017 oleh petugas Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat. Kemudian pada 2023, kembali Amar Zoni ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 1 gram oleh penyidik Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan. Lalu baru 2 bulan menghirup udara bebas, ketiga kalinya Amar kembali ditangkap Sat Narkoba Jakarta Barat di sebuah apartemen di wilayah BSD, Serpong dengan barang bukti 4,6 gram sabu dan 1,32 gram ganja beserta alat penggunanya dan divonis 4 tahun pada bulan Agustus 2024 lalu. Amar kembali berulah saat menjalani hukuman di rutan Salemba, Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan.